Selamat datang kembali, Bapak dan Ibu sekalian, ke senario 1 dan bagian part kedua kelas digital kita untuk Gmail versi PC. Jadi untuk kelas ini, kita akan belajar cara mengirimkan email pada seseorang menggunakan akun Gmail yang kita udah buka dari kelas sebelumnya. Oke? Jadi kita langsung masuk saja ke akun Gmail kita sesuai dengan cara yang kita udah pelajarin dari kelas sebelumnya. Nah, kalau kita mau membuat email, kita bisa pencet tombol kompos di sebelah kiri layar ini. Kita pencet, juga bisa dibesarkan dengan full screen seperti ini. Ya. Jadi pertama-tama yang kita perlu isi adalah bagian alamat ya, atau yang kita call bahasa Inggrisnya to. Jadi ini kita perlu isi alamat email yang kita perlu tuju. Jadi untuk tujuan kelas ini saya akan masukkan email ini, dan saya akan menunjukkan email saya kepada alamat email tersebut. Nah, kalau Bapak-Bapak Ibu lihat sekalian juga, di sebelah kanan ini ada tulisan CC BCC gini ya. Jadi, apa sih CC dan BCC? Apa kegunaannya CC dan BCC? Jadi, kalau saya pencet CC, akan muncul bagian di mana kita bisa masukkan alamat juga ya, seperti itu yang awalnya. Nah, CC ini kepanjangannya adalah carbon copy, di mana kita bisa mengirimkan fotokopi email ini yang awalnya dikirimkan kepada penerima utama, yaitu misalnya dalam konteks ini MKP Trial 1, kepada penerima dalam alamat CC. Jadi, misalnya saya masukkan ke sini mkp trial 2@gmail.com. Nah, maksudnya, jadi email ini, nanti kalau setelah kita sudah isi semuanya, penerima utamanya adalah MKP Trial 1, tapi fotokopi email ini juga akan dikirimkan ke MKP Trial kedua. Jadi semacam membantu kita untuk kayak kirim satu email ke narasumber yang kita inginkan, tapi kita juga pengen kirim email ini ke orang-orang yang perlu tahu tentang email ini juga, selain dari penerima utama. Jadi itu kegunaan CC. Selain itu juga, CC itu bisa digunakan sebagai tanda bukti kepada rekan kerja pengirim gitu. Misalnya, untuk memberitahu rekan kerja kita kalau kita udah mengirim email itu kepada penerima utama atau narasumber dari email tersebut. Iya, jadi CC itu sangat berguna, tapi sesuai dengan konteks biasanya. Kalau tidak perlu pakai CC, juga tidak perlu menggunakan CC juga, karena itu bisa ribet juga. Selain itu, BCC ini mirip sekali dengan CC, tapi untuk singkatnya, BCC ini lebih bersifat rahasia. Jadi untuk keterangan lebih lanjutnya, kalau Ibu dan Bapak ingin mengetahui lebih lanjut tentang BCC, bisa mencari fungsi BCC di Google. Untuk kelas ini saya akan skip BCC karena jujur aja jarang kita perlu menggunakan BCC. CC pun juga kadang bisa jarang juga. Jadi ya, saya akan skip untuk CC dan BCC. Oke, setelah itu kita bisa lihat di bawahnya ada subjek ya. Subjek ini semacam kita kayak semacam judul dari email tersebut. Jadi misalnya saya mau masukkan judulnya adalah demikian, laporan kegiatan piknik bersama di EJP. Nah, fungsinya subjek ini atau judul ini adalah kalau kita nanti lihat di inbox kita ya, biasanya kalau kita lihat inbox email kita, judul ini akan ditebalkan. Jadi judul ini akan muncul dalam inbox dalam kayak bold gitu, jadi tebal gitu. Jadi penerima yang menerima email itu bakal langsung pertama kali ngelihat judulnya gitu. Jadi biasanya di judul ini kita mau masukin informasi yang penting supaya penerima email ini bisa mengetahui bahwa ini alamat email ini sangatlah penting dan saya harus mengecek email ini. Begitu. Jadi misalnya dalam konteks ini saya memberitahu bahwa ini adalah laporan kegiatan piknik bersama di EJP, dan penerima ini bakal kayak oke, saya harus cek laporannya gitu. Terus setelah itu kita bisa mengisi emailnya ya. Emailnya. Jadi saya tadi udah bikin sendiri sebelum video ini. Jadi seperti ini ya. Jadi saya bisa tulis selamat pagi bla 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 bla. Oke. Nah, setelah kita selesai menulis ini, kita mempunyai berbagai toolbox ya di bawah ini. Jadi kita bisa mulai aja dari yang paling kiri ini.
ini adalah kita bisa mengganti jenis font dari tulisan tersebut ya. Jadi misalnya saya mau ganti selamat paginya menggunakan serif, nah bakal berubah seperti itu. Atau biasanya juga saya mau ubah semuanya deh, saya di serif. Nah, saya bisa mengubah semuanya menjadi jenis teksnya dengan font tersebut. Selain itu kita bisa mengubah size-nya. Jadi misalnya kalau mau lebih besar dikit atau lebih kecil bisa diubah di sini. Nah, ini selanjutnya untuk menebalkan. Jadi misalnya selamat pagi saya mau tebalkan, saya bisa tebalkan dengan bold ini. Italic ini untuk memiringkan kata-kata teks itu, jadi kita bisa lihat akan termiringkan gitu. Terus underline ini untuk menggaris bawain. Jadi kita bisa garis bawah, kita lihat ada garis bawahnya itu ya di situ. Setelah itu, ini juga bisa mewarnai teksnya, tapi jujur aja biasanya orang nggak bakal mewarnai teks sih. Tapi ya bila diperlukan bisa mewarnai teks sesuai dengan konteks. Seperti itu. Nah juga ada untuk paragrafnya bisa ada opsi di sini ya, di bagian ini opsi untuk menjejerkan paragrafnya gitu. Jadi untuk sekarang itu masih align left, berarti semuanya jejer kiri, bisa jejer tengah, bisa jejer kanan. Ya, ini bisa ada banyak opsi itu. Terus di sebelah ini ada, biasanya kalau perlu list atau daftar gitu, ini bisa ada daftar satu, seperti misalnya satu hal yang dibutuhkan, dua hal yang diperlukan oleh panitia, semacam seperti itu. Jadi itu format untuk ingin membuat daftar berbutir seperti itu. Nah, sebelahnya juga sama seperti itu, tapi menggunakan titik aja instead of like 1, 2, 3 gitu. Iya, ini nggak perlu semua. Yang terakhir remove formatting. Jadi misalnya kalau kita mau remove formattingnya yang tadi kita bikin semua, mau reset dari awal, kita bisa blok bagian teks semua ini, terus pencet remove formatting, dan akan kembali seperti semula. Jadi bisa membantu kayak kalau nggak suka sama formatnya tadi, bisa di reset seperti ini. Oke, jadi ini sekian untuk part 2.1. Kita akan bertemu lagi di part 2.2. I will see you there.